Halo, bertemu lagi dengan saya David. Bagaimana kabarnya para stroke warrior, stroke survivor? Wah, semakin mantap ya, semakin pulih, semakin sehat sempurna. Amin. Yes, pada kesempatan kali ini saya mau share tentang time, ya, waktu. Ini waktu acap kali kita lupakan gitu ya. Penting sekali ya namanya waktu. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa diulang gitu ya. Waktu itu nggak bisa diulang ya kan. Nggak ada ya. Nggak ada time machine. Jadi bagaimana pentingnya waktu. Waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Ya seringkali juga awal-awal mungkin para stroke warrior juga mengalami ya, mengapa begini, mengapa begitu ya. Ada penyesalan, ada coba ya waktu itu ya. Wah, coba waktu itu jaga makan, coba waktu itu olahraga, coba waktu itu periksa ke dokter dengan rutin dan lain-lain dan lain-lain. Ujung-ujungnya adalah penyesalan ya. Jangan ya, jangan. Jadi buang jauh-jauh ya. Jangan ada penyesalan. Yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Yes, mengucap syukur kalau hari ini masih diberikan nafas oleh Sang Pencipta. Itu yang paling penting. Nah, sekali lagi pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang waktu. Yes, waktu yang pertama adalah di mana yang kita bisa lakukan ke depannya adalah waktu kepada Tuhan. Yes, memperbaiki waktu-waktu kita kepada Tuhan. Hubungan kita pribadi kepada Tuhan Sang Pencipta. Kita nggak usah sesali yang lalu-lalu, kenapa terjadi stroke, mengapa jadi seperti ini, ya stop. Dan sekarang kita perbaiki waktu kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Karena apa? Karena namanya Sang Pencipta itu tahu ya purpose atau tujuan ciptaannya itu bakal menjadi apa. Yes, dialah yang paling tahu. Oke. Kalau sepertinya sekarang broken, ya rusak gitu ya. Tapi dia Maha Pencipta. Ya tahu betul ya apa yang bisa terjadi dan bisa diwujud nyatakan lebih lagi. Yes, itu perlunya kita memperbaiki hubungan waktu-waktu kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Lalu juga hubungan memperbaiki ya waktu-waktu dengan apa? Dengan istri, ya, suami, dengan anak, orang-orang yang terdekat di rumah kita. Ya, diberikan kesempatan kedua, yes, untuk hidup yang baru. Di situ kita memperbaiki, ya dikasih waktu untuk memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak. Itu sangat penting. Lalu dengan orang tua, ayah, ibu, ya, dengan abang, kakak, adik. Itu juga tidak kalah penting. Waktu-waktu itulah yang kita pakai sekarang ini. Banyak berkomunikasi, ya, banyak berhubungan, ya, bangun kembali hubungan. Mungkin jarang dulu bertelepon atau berWhatsApp, ya. Sekarang waktunya untuk memperbaiki. Lalu kepada siapa lagi? Kepada teman, ya, sahabat, pada tetangga, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita.
Itu hal yang pertama yang saya bisa sampaikan tentang waktu, ya waktu yang hilang dan bagaimana kita memperbaikinya. Yang pertama tentunya kepada Tuhan Sang Pencipta, lalu kepada istri atau suami, anak, lalu orang tua, abang, kakak, adik, lalu teman-teman, sahabat, kepada bos kita, bawahan kita, orang-orang di sekitar. Yes, waktu-waktu yang hilang itu kita perbaikin. Yang kedua adalah waktu kita untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Mungkin waktu-waktu dulu kita cuek ya dengan keadaan tubuh kita. Kita nggak mau olahraga, kita nggak makan makanan sehat, ya. Kita tidur juga sembarangan, begadang, ya kan. Nggak mau minum obat teratur, nggak mau periksa ke dokter. Nah, itu harus diperbaikin. Waktu-waktu yang hilang, waktu itu kita gantikan dengan hal-hal yang baru, yaitu waktu untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa apa yang dipikir, apa yang dirasa, apa yang dikehendaki atau diinginkan. Yes. Masukkan tentunya ke dalam pikiran kita, karena semuanya berawal dari pikiran, dari mindset. Jadi pakailah panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan hal-hal yang membangun, yang membangkitkan, yang positif tentunya. Jangan yang negatif. Ya, seperti hal-hal yang pornografi, hal-hal sumpah serapah, kekerasan, dan lain-lain. Jangan lagi kita masukkan ke dalam pikiran kita lewat panca indera. Masukkan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang membangun jiwa kita, hal-hal yang suci, yang kudus, yang mulia, yang baik adanya. Biarlah itu yang kita konsumsi buat pikiran kita. Karena dari pikiran jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi karakter dan menentukan masa depan. Dan yang juga yang tidak boleh kita lupakan adalah waktu-waktu untuk memelihara roh kita. Yes, ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi, yaitu waktu-waktu kita berhubungan dengan Sang Pencipta dan Tuhan, memuji, menyembah, berdoa, baca kitab suci. Itu harus semakin kita perdalam, semakin kita perbanyak apa yang menjadi kehendaknya terjadi atas diri kita. Rencana kita, rancangan kita mungkin bisa gagal atau rusak gara-gara stroke yang menimpa. Tapi kalau rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yes, jadi hal yang kedua adalah pelihara waktu-waktu kita untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang ketiga adalah waktu berkarya. Waktu-waktu yang hilang sebelum kita terkena stroke, saat ini adalah waktu-waktu yang terbaik untuk kita berkarya. Dengan keterbatasan fisik mungkin ada yang tangannya lemah ya, sebelah kiri atau sebelah kanan, kakinya juga lemah sebelah kiri atau sebelah kanan. Mungkin juga keterbatasan berbicara, suaranya pelok, dan lain-lain. Tapi saya yakin dan percaya, apapun yang masih ada, ya, yang tersisa, saya yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa tetap berkarya. Jadi waktu-waktu ini kita perbaiki adalah waktu-waktu kita untuk berkarya. Seperti contohnya adalah dengan media sosial seperti ini. Dengan keterbatasan kita, tapi kita masih bisa berbicara, kita sampaikan
saling menyemangati, sharing, saling menguatkan satu sama lain. Buat teman-teman para stroke warrior, stroke survival. Yes, saya yakin dan percaya dengan demikian tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata tidak sanggup. Tidak ada kata tidak mungkin. Percayalah, bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta. Dan kita adalah ciptaannya yang terbaik. Saya yakin dan percaya bahwa kita mewariskan apa yang dimiliki oleh Tuhan. Ia sangat-sangat suka dengan Pencipta. Demikian juga kita. Dan janganlah berhenti untuk menciptakan. Terus berkarya. Apapun keadaanmu, apapun sekarang yang ada. Yes, mulailah dari apa yang ada. Pakai. Minta kekuatan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dan biarlah jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya akan berdoa buat teman-teman, buat Bapak Ibu saat ini. Para penderita stroke, pasca stroke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sharing pada hari ini tentang waktu. Waktu di mana kami seringkali membuang-buang waktu. Dulu kami tidak menghargai waktu. Dan biarlah saat ini kami memperbaiki waktu dengan kami. Pertama adalah kami memperbaiki waktu kami bersama dengan Engkau. Menjalin hubungan dengan Tuhan. Dengan pasangan, istri, suami, anak, orang tua, saudara, teman-teman. Lalu kami juga yang kedua adalah kami memperbaiki waktu-waktu kami yang hilang. Mungkin sebelum kami terkena stroke. Waktu-waktu kami memelihara tubuh, jiwa, dan roh kami tidak pelihara dengan baik. Biarlah saat ini kami pelihara tubuh kami. Apa yang kami makan, makanan sehat, tidur dengan baik. Kami berolahraga. Kami konsumsi obat dengan teratur, periksa dengan baik tubuh kami. Dan jiwa kami isi pikiran kami dengan apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang kudus. Dan roh kami terus jalin hubungan dengan Tuhan. Lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Baca kitab suci. Dan yang ketiga, biarlah kami perbaiki waktu-waktu kami yang hilang dengan kami berkarya. Terus berkarya, kami tidak berhenti. Apapun keadaan kami, apapun situasi kondisi kami terus berkarya, terus karena Tuhan Sang Pencipta yang senang menciptakan segala sesuatu. Dan biarlah kami pun demikian adanya. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih teman-teman. Semoga sharing yang singkat ini jadi berkat dan saling menguatkan terus kita para stroke warrior, stroke survival. Yes, terus tambah pulih, tambah sembuh, tambah cakep. Maju terus, keep on fire, keep on growing and never give up. God bless you.